Shalom saudara-saudari sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada tengah minggu ini Tuhan boleh memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk bersekutu meskipun kita dari rumah, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk kita beribadah kepadanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur pada saat ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan kembali beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dan menyertai kami, sehingga kami boleh mempersembahkan waktu ini untuk memuliakan Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah bersama dengan keluarga mereka, kiranya Engkau menyapa setiap kami lewat ibadah pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama akan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan, ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Bapak Ibu, karena kasih, karena kemurahan Tuhanlah sampai hari ini kita bisa ada. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita sekali lagi menundukkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah setiap kami dan berkenanlah Engkau menyapa kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati juga jemaat yang akan mendengarkan. Biarlah kami semua boleh berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema pada ibadah tengah minggu hari ini kita diajak untuk merenungkan sebuah tema, yaitu jauh di mata, dekat di hati. Saya akan membacakan 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 13 sampai 20. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami.
Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ya Bapak Ibu, mungkin ya kita semua pernah mengalami sebuah masa di mana kita itu berpisah jauh dari orang-orang yang kita kasihi. Entah itu di dalam waktu yang singkat atau di dalam kurun waktu yang cukup lama. Entah itu dengan orang tua kita, ya, anak kita yang mungkin bekerja atau sekolah di luar kota, pasangan kita, teman baik kita, dan lain sebagainya. Nah, apalagi kita mengingat di masa-masa sekarang ya, kondisi-kondisi seperti sekarang yang membuat kita akhirnya tidak bisa bertemu dengan bebas bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin ya dulu tiap hari kita bisa main ya ke rumah cucu kita, ke rumah anak kita, tiap minggu, tiap bulan mungkin kita bisa bertemu dengan mereka ya. Tetapi sekarang kita tidak bisa bertemu dengan mereka. Kita tidak bisa berjumpa dengan mereka, kita tidak bisa menghabiskan waktu dengan mereka. Dan tentu saja, di dalam kondisi-kondisi seperti itu, kita itu tidak bisa memungkiri bahwa ada kerinduan yang muncul di dalam hati kita. Ada keinginan untuk bertemu di dalam hati kita. Dan itulah mengapa sering sekali muncul istilah jauh di mata, dekat di hati. Tema kita pada sore hari ini adalah jauh di mata, dekat di hati. Memang secara jarak kita terpisah dengan orang yang kita kasihi, ya kita tidak bisa berjumpa, tetapi di dalam hati kita itu menyimpan ya orang itu di dalam hati kita. Meskipun mereka jauh, tetapi mereka itu dekat di dalam hati kita. Nah, itulah kenapa banyak di antara kita ya kita melepaskan kerinduan dengan orang-orang yang kita kasihi itu dengan telepon mereka, video call ya, untuk melihat, untuk menanyakan kabar mereka dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, Paulus pun mengalami hal yang sama kepada jemaat di Tesalonika ya. Jemaat Tesalonika adalah salah satu jemaat yang Paulus dirikan. Tetapi Paulus itu tidak bisa tinggal lama-lama di sana karena ia harus pergi ke tempat pelayanan yang lain. Dan itulah kemudian mengapa Paulus di dalam suratnya menuliskan bahwa ia sangat merindukan jemaat di Tesalonika. Kalau kita memperhatikan perikop dari Tesalonika, mulai dari pasal 1 itu, kita menemukan bahwa di dalam bagian itu Paulus berbicara mengenai iman, pengharapan, juga kasih, yang tentu itu bersumber dari firman dan Roh Kudus. Paulus mengatakan di pasal 2 ayat 13, kamu telah mendengar firman yang telah kami beritakan itu, ya, bukan sebagai perkataan manusia. Di pasal 1 ayat 6, Paulus juga mengatakan kepada jemaat Tesalonika bahwa kamu telah menjadi penurut Tuhan. Di dalam penindasan yang berat, mereka menerima firman dengan sukacita dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati jemaat Tesalonika. Paulus juga mengatakan bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat yang telah menjadi teladan, menjadi saksi, ya, menjadi teladan bagi semua orang percaya di seluruh Makedonia dan Ahaya. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang memberikan kesaksian, teladan, ya. Paulus mengatakan bahwa telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Jadi mereka hidup sebagai kesaksian yang hidup. Kalau kita melihat konteks dari surat Tesalonika ya, surat ini ditulis oleh Paulus ketika ia berada di Korintus setelah ia mendengar itu laporan dari Timotius mengenai keadaan jemaat di Tesalonika. Ya, Paulus menerima berita itu dari Timotius. Dia mengatakan bahwa setelah Timotius datang kepada kami membawa kabar tentang jemaat Tesalonika, itulah kemudian yang menyebabkan Paulus itu menulis surat ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan dorongan kepada jemaat Tesalonika supaya mereka tetap teguh di dalam penganiayaan yang mereka alami, ya. Paulus juga menulis surat ini dengan tujuan supaya mereka
mereka, jemaat Tesalonika, bahwa ia juga mengasihi mereka. Dan ia bersuka cita atas apa yang dia dengarkan dari Timotius mengenai kehidupan jemaat di Tesalonika. Paulus juga menulis ini untuk menghibur mereka-mereka yang sedang bingung atas kepergian orang-orang yang mereka kasihi. Dan Paulus menasihati jemaat Tesalonika agar mereka itu tetap berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang paling penting adalah bahwa Paulus juga mengucap syukur kepada Allah atas iman-iman orang Kristen yang ada di Tesalonika, atas usaha mereka, kasih mereka, ketekunan mereka kepada Allah. Sehingga di dalam bacaan kita Paulus menyebutkan mereka sebagai kemuliaan dan sukacitanya. Jadi jemaat Tesalonika, jemaat yang telah mendengar firman, telah menerima Injil Kristus, mereka juga rela menderita demi Kristus. Di dalam kondisi mereka sebagai pengikut Kristus, mereka itu mengalami penganiayaan. Tetapi jemaat Tesalonika itu tetap berdiri teguh di dalam iman mereka. Jadi kita melihat bahwa ada alasan mengapa Paulus itu merindukan jemaat yang ada di Tesalonika. Sebuah kerinduan yang tidak hanya sekedar kata-kata ya dari Paulus semata, tetapi sebuah ungkapan yang sungguh-sungguh lahir dari hati Paulus. Karena jemaat Tesalonika adalah jemaat yang sungguh-sungguh hidup di hadapan Allah, bukan jemaat yang setengah-setengah ikut Tuhan, ya. Mereka adalah jemaat yang ikut Tuhan dengan setia di dalam penganiayaan, mereka tetap teguh di dalam iman mereka. Dan mereka yang mendengar firman, firman itu mengubah hidup dan tingkah laku mereka. Jadi Paulus itu berbangga, ya Paulus itu bangga terhadap jemaat Tesalonika. Kenapa? Bukan karena mereka itu menerima Paulus dengan baik, tetapi Paulus bangga kepada jemaat Tesalonika karena mereka adalah jemaat yang menghidupi iman mereka dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mereka menghidupi kepercayaan mereka kepada Kristus. Dan meskipun Paulus itu tidak bisa hadir ya secara fisik di hadapan jemaat Tesalonika, tapi Paulus mengatakan bahwa jemaat itu tetap di dalam hatinya, di dalam batinnya, dan Paulus itu tetap mengingat mereka serta peduli kepada mereka. Itulah sebabnya kita melihat di dalam bacaan kita 1 Tesalonika khususnya di ayat yang ke-17, Paulus mengatakan, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Paulus memiliki sebuah kerinduan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, keinginan untuk bertemu dengan mereka kembali. Dan kita melihat bahwa Paulus itu sebenarnya punya berusaha untuk datang menjenguk. Jadi kita melihat bahwa ada sebuah kedekatan yang terbangun antara Paulus dengan jemaat Tesalonika. Paulus menyebut mereka sebagai sukacita, mahkota kemegahan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Paulus itu memuji jemaat Tesalonika karena iman mereka. Mereka berdiri teguh di dalam iman mereka kepada Yesus Kristus. Jadi kita melihat bahwa Paulus memiliki kerinduan yang besar terhadap jemaat ini. Tetapi Paulus tidak bisa bertemu mereka. Kita melihat di ayat yang ke-18, Paulus mengatakan bahwa sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Paulus mengatakan iblis telah mencegah kami. Artinya ada beberapa hal yang menghalangi Paulus untuk ke sana. Ada beberapa musuh-musuh, ya ada perlawanan terhadap Paulus ketika hendak menemui orang-orang jemaat di Tesalonika. Mungkin itu orang-orang yang tidak menyukai pelayanan Paulus dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa ada faktor-faktor lain yang bukan hanya orang-orang yang tidak menyukainya, tapi ada hal-hal lain yang membuat Paulus itu tidak bisa menjumpai mereka. Paulus mengatakan bahwa iblis mencegah kami. Jadi kita melihat bahwa iblis itu berusaha keras untuk menghalangi pelayanan Allah. Nah, Bapak Ibu, mungkin ya kalau di dalam konteks kita sekarang ya,
kondisi, keadaan ini kita tidak bisa bertemu. Ya, mungkin kita sangat rindu dengan saudara-saudara kita, mungkin rekan-rekan kita yang ada di gereja, kita tidak bisa bertemu dengan mereka. Seperti biasanya mungkin kita biasa bersama-sama untuk duduk di dalam ruang ibadah bersama, kita tidak bisa lagi. Kita biasa latihan paduan suara bersama-sama, kita nggak bisa lagi bertemu dengan mereka. Kita harus tetap tinggal di rumah, ya, khususnya bagi anak-anak, juga orang tua kita yang sudah lanjut usia. Kita ada kerinduan tentunya untuk bertemu dengan mereka, bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Tetapi kondisi ini tidak bisa, ya, membuat kita bertemu mereka. Kondisi ini membuat kita harus tinggal di rumah, jaga jarak, ya. Lalu dalam kondisi ini apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa bertemu dengan orang yang kita kasihi. Lalu bagaimana caranya kita menyatakan kasih kita kepada mereka? Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai mengasihi, membangun relasi, ya, itu bukan hanya bisa terjadi ketika kita bertemu muka dengan muka. Itu tidak hanya bisa terjadi ketika kita bertemu secara langsung. Kalau kita membaca pasal 1 ayat 2 sampai 3, di sana Paulus mengatakan, kami itu selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu dan menyebut kamu di dalam doa kami. Ya, Paulus menyebut mereka di dalam doa. Pasal 2 ayat 13, di sana dikatakan bahwa akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lanjut di pasal 3 ayat 10, di sana masih dikatakan siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka. Jadi dari bagian ini kita belajar bahwa meskipun Paulus tidak bisa bertemu dengan jemaat yang ia kasihi, tetapi ia mendoakan mereka. Jadi ketika kita berbicara bagaimana cara mengasihi, yaitu melalui doa kita. Kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Ada seorang mengatakan bahwa mengasihi melalui doa. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi orang, jika kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, kita itu akan menginginkan agar mereka itu mendapatkan jauh melebihi apa yang dapat kita berikan kepada mereka. Ya, ketika kita mengasihi seseorang, kita ingin supaya orang itu mendapat sesuatu yang lebih baik. Dan hal ini akan membawa kita kepada doa. Dan doa syafaat adalah cara kita mengasihi sesama manusia. Ketika orang-orang yang kita kasihi atau ketika orang-orang yang mengasihi kita tidak dapat hadir di tengah-tengah kita, kita dapat menghadirkan mereka di dalam doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu memberitahu mereka bahwa kita mengasihi mereka, ya. Kita mendoakan mereka. Tetapi jika kita sungguh-sungguh mengasihi mereka, jika kita sungguh-sungguh mengasihi teman kita, orang tua kita, anak cucu kita, pasangan kita, kita tentu akan menyebutkan mereka di dalam doa kita tanpa mereka minta. Saudara, seorang yang mengatakan bahwa doa itu sebagai pelayanan di dalam hati. Dia mengatakan bahwa Anda akan bersikap tulus dan tidak akan sombong pada saat menjadi perantara doa. Itu merupakan pelayanan yang tersembunyi, yang menghasilkan buah, di mana lewat doa itu Bapa dipermuliakan. Ya, jadi doa adalah pelayanan di dalam hati. Ketika kita mendoakan seseorang, ketika kita mendoakan orang yang kita rindukan, orang yang kita kasihi, artinya kita juga melayani mereka. Kita membawa mereka, dan lewatnya Tuhan itu dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jauh di mata, dekat di hati. Artinya kita berbicara mengenai mendoakan. Bukan hanya kita telepon, ya, video call atau WA, nanya kabar. Itu penting, ya, itu adalah hal yang penting. Tetapi yang terpenting kita sebagai pengikut Kristus adalah mendoakan orang-orang yang kita kasihi.
khususnya mendoakan kehidupan iman mereka di hadapan Tuhan. Dan tentu kita juga berdoa supaya Tuhan itu memberikan kesempatan kepada kita untuk suatu saat kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Saya akan bacakan sekali lagi ayat 17. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Kerinduan yang besar di dalam hati kita terhadap orang-orang yang kita kasihi. Biarlah itu juga mendorong kita untuk menyebutkan mereka di dalam doa-doa kita di hadapan Tuhan. Doa yang setia, ya, entah itu depan umum atau doa kita secara pribadi di hadapan Tuhan merupakan salah satu hadiah terbesar yang dapat kita berikan kepada orang-orang lain. Sebuah pemberian yang besar yang dapat kita berikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Dan biarlah masa-masa ini, momen-momen seperti ini, mungkin kita merindukan orang yang kita kasihi. Mungkin yang lalu kita bisa ketemu mereka, ya, bisa menjumpai mereka sesuka kita. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam kondisi yang seperti ini, mari kita pakai momen ini sebagai waktu untuk kita mendoakan mereka, menjumpai mereka, menghadirkan mereka lewat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami bersikap ketika kami jauh dari orang-orang yang kami kasihi, ketika kami tidak bisa berjumpa dengan mereka. Lewat firman-Mu kami belajar, ya Tuhan, untuk boleh juga belajar mendoakan mereka, membawa mereka di hadapan Tuhan. Karena kami ketika mendoakan mereka, Tuhan, itu juga adalah sebuah pemberian kami kepada mereka. Dan Tuhan tolong biarlah kami semua di dalam menjalani hari-hari ke depan ini, kami boleh terus diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Dan kami pun merindukan, ya Tuhan, bahwa suatu saat kami semua boleh kembali bertemu muka dengan orang-orang yang kami kasihi. Dan kami bersama-sama memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepalamu yang kujanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah dipintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun
Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Urapan di kepalamu, yang tercambuk dan jubahnya turun, seperti embunnya dari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya.